Halo semuanya, perkenalkan, saya Alvina Audriawijaya dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana Angkatan 2021 dengan NIM 21095-11046 akan membawakan materi tentang pertumbuhan bakteri. Nah, jadi sebelum masuk ke materi pertumbuhan bakteri, sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa itu bakteri dan strukturnya. Jadi, bakteri adalah prokariota, artinya tidak memiliki inti yang jelas dan organel yang terikat membran, dan dengan kromosom yang terdiri dari satu lingkaran DNA tertutup. Ada berbagai bentuk dan ukuran, mulai dari bola kecil, silinder, dan benang spiral hingga batang berflagel dan rantai berserabut. Mereka ditemukan hampir di mana-mana di bumi dan hidup di beberapa tempat yang paling tidak biasa dan tampaknya tidak ramah. Sel bakteri meliputi struktur halus sel bakteri. Struktur halus sel bakteri mencakup struktur yang ada pada bagian luar maupun dalam sel bakteri seperti kapsul, selubung sel, dinding sel, sitoplasma, membran sitoplasma, flagela, nukleoid, pili, dan ribosom. Dapat dilihat pada gambar, itu adalah gambaran dari struktur bakteri. Nah, jadi yang akan saya bahas dalam materi pertumbuhan bakteri kali ini, yang pertama yaitu pengertian pertumbuhan bakteri, kedua kurva pertumbuhan, dan yang ketiga yaitu faktor-faktor yang berpengaruh. Untuk pengertian pertumbuhan bakteri, di organisme uniseluler yaitu bakteri, pertumbuhan yaitu bertambahnya banyak sel yang artinya juga terjadi pertambahan banyak organisme atau individu. Pertumbuhan sel itu sendiri merupakan pertambahan secara teratur semua komponen dalam sel hidup. Dapat dilihat pada gambar, itu adalah pembelahan sel eksponensial. Selanjutnya, kurva pertumbuhan. Apa itu kurva pertumbuhan? Kurva pertumbuhan itu merupakan penggambaran proses peningkatan jumlah sel bakteri dalam media pertumbuhan pada interval waktu yang berbeda. Dapat dilihat pada gambar, terdapat beberapa fase pertumbuhan, yaitu fase adaptasi, fase pertumbuhan awal, fase eksponensial, fase pertumbuhan diperlambat, fase pertumbuhan stasioner maksimum, fase menuju kematian, dan fase kematian. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang fase pertumbuhannya. Mulai dari yang pertama yaitu fase adaptasi. Pada fase ini, sel bakteri mulai mengadakan adaptasi. Sel belum melakukan pembelahan. Penyebabnya karena beberapa enzim mungkin belum disintesis. Lamanya fase ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu medium dan lingkungan pertumbuhan, serta jumlah inokulum. Kedua, fase pertumbuhan awal. Pada fase ini, sel mulai mengadakan pembelahan dengan lambat karena sel baru beradaptasi. Ketiga, fase eksponensial. Fase ini disebut juga fase log atau logaritmik. Pada fase ini terjadi pembelahan sel bakteri secara cepat dan konstan. Di fase ini, energi yang digunakan lebih banyak dari fase lain. Fase pertumbuhan diperlambat. Pada fase ini, terjadi perlambatan pertambahan populasi karena nutrien berkurang serta adanya hasil metabolisme yang mungkin bersifat racun. Di fase ini, pertumbuhan sel tidak stabil, serta jumlah sel tumbuh lebih besar daripada jumlah sel mati. Yang kelima, fase pertumbuhan stasioner maksimum. Pada fase ini, jumlah sel tumbuh sama dengan jumlah sel mati. Ukuran sel lebih kecil, karena sel tetap membelah meski nutrisi berkurang. Sel lebih tahan keadaan ekstrim seperti panas, dingin, dan bahan kimia. Di fase ini juga ada penumpukan metabolit beracun yang menyebabkan pertumbuhan sel terhenti. Keenam, fase menuju kematian. Pada fase ini, sel bakteri mulai mengalami kematian yang disebabkan nutrien telah habis, energi cadangan dalam sel habis, serta zat-zat toksik semakin banyak. Ketujuh, fase kematian. Pada fase ini, sel-sel akan mengalami percepatan kematian karena nutrien dan energi cadangan dalam sel sudah habis, serta peningkatan zat-zat toksik yang meracuni sel-sel bakteri.
Selanjutnya, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan bakteri. Yang pertama yaitu nutrisi. Semua organisme termasuk bakteri butuh nutrisi. Bakteri butuh nutrisi karena dia membutuhkan energi, karbon, nitrogen, sulfur, beberapa unsur logam seperti natrium, kalium, magnesium, zinc, timbal, dan kobalt, vitamin, serta air. Nutrien-nutrien tersebut dapat masuk lewat difusi pasif, yaitu masuk dari konsentrasi yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Difusi dipercepat, yaitu masuk dari konsentrasi tinggi ke rendah dengan kecepatan pergerakan lebih tinggi dari difusi pasif. Transport aktif, yaitu dari konsentrasi rendah ke tinggi, serta translokasi. Pada translokasi, proses ini membutuhkan energi. Kedua yaitu air. Air digunakan untuk perkembangbiakan sel. Air berguna untuk mengisi sitoplasma sel dan sebagai bahan reaktan dalam berbagai reaksi biokimiawi. Ketiga, kondisi keasaman. Kondisi keasamannya dibutuhkan berkisar 6,5 sampai 7,5. Untuk mempertahankan kondisi pH, dibutuhkan larutan penyangga seperti KH2PO4. Bisa juga bahan-bahan seperti pepton dalam bahan nutrisi sebagai larutan penyangga. Keempat, yaitu suhu. Suhu sangat berpengaruh pada kerja enzim dan ketahanan struktur sel. Ada 3 jenis bakteri berdasarkan suhu pertumbuhan, yaitu sikrofilik dengan suhu pertumbuhan minus 5 sampai 30 derajat Celcius, suhu optimum 10 sampai 20 derajat Celcius, mesofilik dengan suhu pertumbuhan 10 sampai 45 derajat Celcius, suhu optimum 20 sampai 40 derajat Celcius, dan termofilik dengan suhu pertumbuhan 25 sampai 80 derajat Celcius, suhu optimum 50 sampai 60 derajat Celcius. Kelima yaitu ketersediaan oksigen. Berdasarkan kebutuhan oksigen, ada 5 kelompok bakteri, yaitu bakteri anaerob obligat atau yang hanya tumbuh jika tanpa oksigen, anaerob aerotoleran atau tidak dapat terbunuh dengan oksigen, dan optimum jika tanpa oksigen, anaerob fakultatif atau dapat tumbuh baik ketika ada atau tidak ada oksigen. Aerob obligat yaitu selalu butuh oksigen, dan organisme mikroaerofilik yaitu tumbuh baik di bawah tekanan oksigen yang rendah. Keenam, yaitu komponen antimikroba. Medium biakan yang ada antimikrobanya dapat menghambat pertumbuhan sel bakteri. Komponen antimikroba terdapat secara alami di dalam makanan, terbentuk selama pengolahan oleh zat renik saat fermentasi. Ketujuh dan yang terakhir yaitu kondisi lain. Contohnya seperti bakteri butuh konsentrasi garam yang cukup tinggi dalam media biakannya. Bakteri ini disebut halofilik. Ada halofilik obligat, yaitu bakteri yang butuh banyak garam natrium klorida untuk pertumbuhannya, dan halofilik fakultatif, yaitu kelompok bakteri yang dapat tumbuh di larutan garam natrium klorida, tetapi tidak wajib. Contoh lainnya yaitu bakteri yang butuh cahaya untuk pertumbuhannya, khusus bakteri fotosintetik seperti bakteri sulfur hijau, bakteri sulfur ungu, dan bakteri non-sulfur ungu. Baik, sekian dari materi yang telah saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.